Pesan WhatsApp masuk dari aktivis praktisi hukum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 yang isinya alerta, alerta, bahasa Spanyol yang artinya waspada, yang kemudian dilanjutkan dengan tulisan mengenai penolakan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. Jenuh dan bosan sih melihat tingkah pola pemerintah. Tapi kalau tentang RUU KUHP urgent untuk diketahui kita semua, karena KUHP yang ada dan digunakan saat ini sudah usang. Yap, warisan zaman Belanda dengan sebutan Wetboek van Strafrecht. Gimana dengan kamu dan kalian warga negara Indonesia? Sudah pernah dengar dan baca RUU KUHP yang saat ini dikebut pemerintah bersama DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang? Atau masih ada yang tidak tahu isi RUU KUHP? Sahabat Kalibata kembali mengingatkan, RUU KUHP tercatat diusulkan pemerintah mulai tanggal 17 Desember 2019 yang masuk dalam prolegnas tahun 2020 tahun 2024. Kemudian RUU KUHP telah disahkan pada rapat tingkat 1 tanggal 24 November 2022 yang artinya akan dilanjutkan pada rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Lalu sahabat Kalibata bertanya pada kita semua, termasuk NT, penasaran apa sih yang menjadi RUU KUHP itu ditolak? Apakah RUU KUHP berbahaya bila disahkan menjadi undang-undang? Atau seharusnya kita bahagia karena ini prestasi? Untuk menjawab semua itu, sahabat Kalibata berusaha mencari dan menemukan tersangkanya. Ups, salah. Ini kan penyidikan. Maksudnya sahabat Kalibata menemukan isi RUU KUHP melalui sumber website Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, yang ternyata digadang oleh pemerintah sebagai aturan hukum yang bersifat kodifikasi dan unifikasi yang terdiri dari pidana umum dan berbagai tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, pencucian uang, lingkungan, tindak pidana hak asasi manusia, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana ITE, tindak pidana pornografi, dan sebagainya. RUU KUHP pada dokumen BPHN terdiri dari 632 pasal, 37 bab, 2 buku. Lalu kami pun menyampaikan ada beberapa bagian ketentuan pidana yang termuat dalam RUU KUHP yang bisa dijadikan sebagai alasan apakah ente termasuk yang mendukung atau yang menolak RUU KUHP. Sahabat Kalibata, hari ini sedikit menyajikan unek-unek ya tentang ketentuan pidana yang termuat dalam RUU KUHP supaya dapat penasaran, bukan dapat hadiah loh. Lalu tentukan sikap dan mari kita diskusikan dengan santai mirip di pantai. Ya, perhatikan berikut ini. 1. Mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dengan cara menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan. Ketentuan ini bersifat delik aduan absolut, artinya hanya dapat dituntut berdasarkan aduan tertulis oleh presiden atau dari presiden atau wakil presiden. Tindak pidana ini termuat dalam RUU KUHP pasal 218 sampai dengan pasal 220. Pikir dulu nih, kira-kira dibilang raja tega nggak bila presiden atau wakilnya mengadukan rakyatnya yang suka ngebacot ngomel-ngomel tentangnya. Pasal ini tentu tidak sejalan dengan putusan MK nomor 13 dan nomor 22 tahun 2006 yang telah membatalkan ancaman pidana pada pasal 134, 136
dan pasal 137 KUHP yang ada saat ini. Dengan alasan Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa penyerangan martabat presiden ataupun wakil presiden bisa menjerat orang yang mungkin tidak bermaksud menghina presiden, tetapi hanya menggunakan hak konstitusional biasa, seperti melakukan protes, membuat pernyataan, mengemukakan pemikiran, atau menyampaikan kritik. Pasal ini tentu berpotensi digunakan seenaknya oleh penguasa untuk membungkam suara rakyat dalam menggunakan hak konstitusionalnya. 2. Mengenai penghinaan terhadap pemerintah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, termuat dalam RUU KUHP pasal 240 dan 241. Pasal ini juga sangat rawan dijadikan senjata pemerintah untuk membungkam upaya kritis masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958. Waspada nih buat para pendemo yang suka demo alias unjuk rasa, bisa-bisa masuk penjara loh. 3. Mengenai penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara dengan lisan maupun tulisan dapat dipidana penjara 1 tahun 6 bulan. Ketentuan ini juga bersifat delik aduan absolut, artinya hanya dapat dituntut berdasarkan aduan dari pihak yang dihina. Termuat dalam RUU KUHP pasal 351 dan 352. Pasal ini pun juga sangat rawan dijadikan senjata untuk membungkam upaya kritis masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. 4. RUU KUHP juga memuat bahwa perbuatan perjudian diperbolehkan atau dilegalkan sepanjang mendapatkan izin dari pemerintah. RUU KUHP dimuat dalam pasal 430 dan 431. Pasal ini membuka ruang judi dilegalkan di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaannya, siapa nih yang suka judi? Pasti senang. Dan yang anti perjudian, ya sudahlah, hati-hati. Efek legalnya perjudian dapat memicu meningkatnya kriminalitas lain, nambah berat tugas Pak Polisi ke depannya. Atau sahabat Kalibata mulai bersiap-siap nih bikin usaha perjudian bila pasal ini benar disahkan. Nggak jauh-jauh pergi ke Makau untuk main judi. Dah, segini aja dulu ya, lulusan lucu-lucuan serius alias lurius. Ya, ada pesan nih dari kita, dikit aja nih. Yang terpenting saat ini bukan sekedar aturan hukumnya, namun moral dan perilaku aparat penegak hukumnya loh. Sudah benar belum? Ciao.